Benar Tuhan, Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang menjadikan kami berarti di dalam kami mengikuti Engkau Tuhan. Kami tahu banyak kekurangan kami, banyak kelemahan kami Tuhan. Tapi Engkau Allah datang ke dunia ini mencari kami yang terhilang ini Tuhan, dan melayani kami dan memperbaharui kami. Biarlah Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, semuanya hanya untuk Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami rindu lagi Tuhan, mengalami berkat daripada firman Tuhan. Kami rindu kuasai hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakai hamba, urapi hamba. Biar setiap perkataan demi perkataan adalah yang berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya ingin mengajak teman-teman membuka ayat firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 30. Panjang ya, tapi akan saya membacakan beberapa ayat bagi teman-teman semua. Teman-teman boleh menyimak ayat 13 sampai dengan 20. Perapian yang menyala-nyala. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesakh, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesakh, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, suling, kecapi rebah, gambus, redam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami sanggup, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Ayat 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam perapian itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 yang melihat berjalan-jalan di atas dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu berupanya seperti anak dewa.
Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesach, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesach. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesach, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar kitab raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang ia mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesach, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesach, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini bicara tentang strong generation atau generasi yang kuat. Setiap kita yang hadir di tempat ini merupakan generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa. Betul nggak? Berarti kalau kita menjadi generasi penerus bangsa dan gereja, berarti kita harus menjadilah generasi yang kuat. Generasi kuat bukan bicara tentang kekuatan secara fisik seperti pemain tinju ataupun pemain smackdown, atau kuat secara seperti adalah, bukan begitu. Bukan juga kuat bicara tentang kuat secara finansial, harta yang banyak, berlimpah di mana-mana, bukan begitu juga. Generasi yang kuat juga bukan bicara tentang kita akhirnya harus tinggi, setinggi-tinggi mungkin. Bukan demikian. Tapi generasi kuat itu bicara bagaimana kita bisa membawa perubahan atau terobosan, baik bagi gereja kita, baik bagi bangsa kita, baik di dalam keluarga kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Bahkan generasi kuat juga bicara tentang bagaimana hidup kita boleh berdampak bagi orang lain, hidup kita boleh berpengaruh bagi orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa kita haruslah menjadi generasi yang kuat. Generasi kuat bukan terbentuk dari zona nyaman, tapi bagaimana ia terbentuk dari zona yang tidak enak. Kalau kita baca teks yang dimana kita baca ini tentang Sadrak, Mesach, Abednego, di mana pada waktu itu mereka berada di bawah pemerintahan Babel. Karena pada waktu itu bangsa Israel diperbudak di Babel selama 70 tahun, dan mereka pun masuk dalam pembuangan tersebut. Dan berarti mereka hadir di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Mereka melakukan namanya penyembahan berhala. Mereka percaya kepada ilah-ilah lain. Bahkan pada waktu itu bagaimana Raja Nebukadnezar berkeinginan mendirikan namanya patung yang terbuat dari emas 60 hasta, kalau tingginya berarti di kira-kira 27 meter tingginya, lebarnya 2,7 meter, begitu tinggi, begitu lebar. Inilah yang harus mereka sembah pada waktu itu. Ketika mereka tidak mau menyembah patung tersebut, dewa tersebut, maka ada hal yang harus mereka bayar. Dikatakan bahwa mereka langsung dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apinya 7 kali lipat seperti biasanya. Berarti panas minta ampun kan? Coba kita bayangkan, kita aja menyalakan kompor aja minta ampun, sakit
panasnya, baru itu api, kompor sedikit. Walaupun dihitung setrika yang 1 jam kita panaskan, kita taruh sini, mungkin lebih daripada itu. Tapi bagaimana kehidupan mereka? Mereka hadir di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal. Mereka mengalami namanya perbudakan pada waktu itu. Tapi bangsa ini secara khusus, ketiga pemuda ini, bagaimana mereka hadir menjadi orang pilihan raja pada waktu itu. Termasuk juga Daniel. Dan mereka juga memberikan suatu terobosan. Mereka juga memberikan kontribusi bagi kerajaan Babel pada waktu itu. Mereka sangat berpengaruh pada waktu pemerintahan zaman Nebukadnezar. Kita pun juga hadir di tempat ini haruslah menjadi generasi yang berdampak bagi orang lain. Generasi yang harus membawa suatu terobosan bagi gereja kita, bagi bangsa ini. Itu yang Tuhan inginkan. Generasi kuat adalah generasi yang membawa perubahan. Seperti seorang Daniel, secara khusus 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka melakukan hal yang di luar diperintahkan oleh raja. Mereka konsisten dalam hidup mereka, sehingga walaupun mereka harus kehilangan nyawa sekalipun. Hal ini juga yang menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa kita haruslah menjadi generasi kuat dalam hidup ini. Kita berada dalam lingkungan mungkin teman-teman dengan orang-orang yang tidak percaya. Mungkin kita di kantor dengan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak percaya. Ataupun lingkungan keluarga kita mungkin hanya teman-teman yang masih percaya. Bagaimana kehidupan kita? Mampukah kita mempengaruhi orang tersebut dengan gaya hidupnya? Hal ini juga yang kita pelajari. Generasi kuat itu bicara tentang bagaimana yang pertama, generasi yang berani tampil beda. Generasi kuat adalah generasi yang berani tampil beda. Tampil beda bukan bicara tentang fashion atau gaya. Boleh saja bergaya, boleh saja mengikuti tren zaman sekarang, boleh. Tapi bukan itu. Bukan rambut yang ke atas menentang langit mungkin. Tapi berani tampil beda di sini. Bagaimana gaya hidupmu, itulah yang kau tunjukkan. Bagaimana kita memiliki gaya hidup Kristus. Berani tampil beda di sini bicara tentang bagaimana kita sebagai warga kerajaan Tuhan. Berarti kita mempunyai identitas kerajaan surga, harus kita buktikan. Yang kedua, kita harus memiliki integritas di dalam hidup ini. Gaya hidup berintegritas. Yang selanjutnya, karakter hidupmu. Itulah yang harus kamu lakukan. Berani tampil beda dengan integritas, dengan identitas dan karaktermu. Itu yang harus kamu tunjukkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan Daniel pula, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menunjukkan jati diri mereka, yang sebenarnya walaupun orang-orang tersebut tidak mengenal Tuhan, tapi mereka dengan integritas dan identitas orang-orang yang mengenal Tuhan, dia buktikan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Sangatlah penting menjadi orang yang berani tampil beda. Memang ketika kita berani tampil beda, hidup di dalam firman Tuhan, maka kita siap-siap akan dibenci. Dan kita akan siap-siap dikatakan orang aneh. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana mereka dibenci? Mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tapi mereka tidak mempedulikan itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Berani tidak kita? Berani tampil beda, berani yang menyembah Tuhan, dan tetap konsisten dalam hidup. Berani tampil beda ini mengajarkan kita juga bahwa bagaimana kita harus tetap hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan.
Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana ketika mereka bertiga diberikan kesempatan untuk menyembah patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar, tapi dan Sadrak, Mesak, Abednego katakan tidak sama sekali. Ia tetap menyembah Allahnya. Penyembahan yang benar, kalau kita hidup dalam penyembahan yang benar, maka kita akan mengalami namanya pertumbuhan iman yang luar biasa. Bagaimana engkau mengenal Tuhan kalau kita sendiri jarang bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar kalau kita sendiri tidak pernah baca Alkitab? Jangan kita hanya membaca Alkitab itu waktu di gereja saja. Kalau anak-anak muda di tempat ini, saya yakinlah baca Alkitab minimal, ya kan, 1 hari 1 pasal minimal. Ingatlah, kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan pun perhatikan kehidupan kita. Tuhan pun jamin hidupmu. Generasi ku adalah generasi yang selalu mengutamakan persekutuan dengan Tuhan. Teman-teman tahu kan babi kan? Tahu kan babi kan? Babi waktu saya pelayanan di Samosir waktu itu, waktu babi mau makan, diberi makan, tahu nggak? Nggak pernah berdoa. Waktu tidur juga nggak berdoa. Jadi kalau saya pikir-pikir, kalau manusia nggak berdoa, waktu makan, waktu mau tidur nggak berdoa, mengucap syukur, berarti sama teman-teman adalah yang bikin nafsu lah. Saya nggak berani. Jadi dalam hidup ini, pergunakanlah waktumu selalu bersekutu dengan Tuhan. Jika engkau ingin menjadi generasi kuat, berarti kita harus prioritaskan Tuhan. Bersekutu tuh dengan Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau kita baca tentang Daniel juga, bagaimana Daniel memberikan waktunya 3 kali dalam sehari memuji dan berdoa dengan Tuhan. 3 kali. Kita ada 1 jam. Di gereja minimal 1,5 jam, itu pun kadang-kadang kita hormat selalu sama pendeta, gini-gini terus ya. Kadang-kadang langsung teman-teman langsung persekutuan dengan Tuhan itu sangat indah. Ada seorang anak muda, suatu hari ia berkunjung ke tempat majelis lah. Kita buatlah, ya namanya Andres adalah, nanti menjadi teman-teman pulang. Andres ini pergi ke rumah salah satu bapaknya, kita buat juga marganya aja lah. Marganya semua orang aja lah, buat kayak nanti tersinggung kalau teman-teman bilang marga kayak. Suatu hari dia pergi, "Shalom Pak," semua orang bilang, "Shalom anak. Gimana kabarnya Andreas?" "Di Tuhan baik Pak." "Oh masuk." Waktu dia masuk, oke dia masuk. Istrinya juga ada di sana. Istri berikan kode, keluar. Teh manis. Sebelum ngobrol-ngobrol, dia bikin lagi kode, keluar. Pisang goreng, gado-gado dan lain-lain. Waktu asik-asik minum sambil ngobrol, habis tak tehnya Andreas. Lalu Andreas buat ini ke istrinya situ orang. Tahu apa dia bilang? Kamu Andreas yang genit ya sama tante ya. Loh tante, tadi Pak situ orang bilang keluar teh manis. Waktu keluar pisang goreng, teman-teman cari kampus dimanapun gak ada namanya keluar pisang goreng, keluar apa lagi, gak ada. Tapi dia jelaskan, kami dengan ibu ini punya hubungan yang baik, saling mengerti. Ketika teman-teman juga selalu bersekutu dengan Tuhan, Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu. Kita lihat bagaimana kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka memprioritaskan Tuhan, ketika mereka tetap memuja Tuhan mereka, Allah yang hidup, maka ketika mereka di dalam perapian pun Tuhan melihara kok, Tuhan jaga kok. Tidak sehelai satupun rambut mereka gosong sama sekali.
Coba bayangkan, waktu ada orang yang mengambil menariknya dia, itu pun mati terbakar. Tapi mereka bertiga tidak sama sekali. Karena mereka, gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang memuji, menyembah alam mereka. Generasi yang kuat adalah generasi yang berani tampil beda dengan gaya hidup yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita sepelekan, waktuku masih muda, nantilah tunggu tua. Emang teman-teman tahu kapan mati? Mana tahu tiba-tiba di depan tabrak becak sana? Mana tahu? Langsung mati, pulang ke rumah bapak. Mana tahu? Tapi hidup kita bersekutu dengan Tuhan sangat indah. Itu yang Tuhan inginkan. Berani tampil beda dengan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, berani tampil beda itu bicara tentang bagaimana kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kalau kita baca di ayat Daniel pasal yang pertama ayat 8, dikatakan bagaimana Daniel dan Sadrak Meshach Abednego berketetapan tidak menajiskan diri. Pada waktu itu bagaimana para raja memberikan hidangan untuk pelayan-pelayan mereka, itu sebelum diberikan kepada mereka, semuanya itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Tapi mereka berempat, Daniel, Sadrak, Meshach, berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ini yang menjadi gaya hidup mereka, bahwa mereka tetap kudus. Mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Dunia ini mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bagaimana kehadiran kita semua di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Yang bekerja paling parah lagi, suap menyuap, iri hati segala macam. Tapi kita, generasi penerus, harus tetap konsisten dalam kekudusan. Itu yang Tuhan inginkan. Kekudusan bukanlah tawar-menawar. Kekudusan merupakan harga mati. Kalau Ibrani 12 katakan ayat 14, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Pakaian yang kita gunakan nanti menuju surga adalah pakaian kekudusan. Bukan pakaian seperti maju gunung cantik saat ini yang harga MM-an. Bukan. Kalau kita pakai pakaian seperti itu, mungkin di antara kita semua gak akan masuk surga. Memang susah untuk hidup kudus, tapi kita harus selalu berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Bagaimana dengan kita? Kudus ini bukan hanya sekedar kudus di gereja saja. Di gereja kudus, di luar kudus. Di dalam gereja rohani, di luar gereja rohana. Tapi konsistenlah hidup ini tetap kudus. Mau di gereja, mau di pekerjaan, mau di lingkungan, tetap hidup dalam kekudusan. Kudus dalam perkataan, kudus dalam tindakan, perbuatan, mata, dan semuanya. Kalau Petrus katakan bahwa bagaimana 1 Petrus 1 ayat 15 bahwa Allah yang memanggil kita adalah kudus, oleh sebab itulah kita kudus. Bukan kata pendeta kudus, bukan kata majelis, bukan kata pelayan-pelayan Tuhan harus kudus. Tapi semua kita harus tetap kudus. Itu yang harus utama. Ada suatu hari, ada seorang supir rumah sakit jiwa. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini. Pada suatu hari rumah sakit jiwa ini mengadakan suatu acara atau kegiatan untuk jalan-jalan kepada orang-orang gila ini ke tempat pantai. Kita buatlah namanya David. Ditelepon David. Fit? Ya Pak, besok kamu bawa orang-orang gila ini refreshing ya. Langsung David, waduh, bawa orang gila bisa
bisa dia yang gila. Tapi mau gak mau namanya tugas, kewajiban David ikuti. Oke, suatu hari pas hari dia siapkan semua, dia siapkan suruh masuk semua orang gila di baris, suruh masuk, dia cek semua udah penuh. Oke, dia bawa waktu dalam perjalanan goyanglah mobil ini. David pikir mungkin ada orang main bola di dalam bus ini atau orang main smackdown kan. Dia keluar, cek sama sekali nggak ada sama sekali. Dia lihat rupanya banyak hilang satu bautnya. Saking kesalnya dia tendang ban ini, akhirnya hilang semua, masuk paret-paret. Waduh, David ini makin pusing. Gimana ini? Datanglah orang gila satu turun. Kita buatlah Pak Ijo turun. Pak, kenapa Bapak? Dari tadi mondar-mandir. Hanya orang gila sesama orang gila yang mau curhat sama orang gila kan? Tapi dia mau, nggak ada apa-apa. Dibilang David, kata orang gila Pak Ijo, apanya Bapak? Nggak apa-apa Bapak. Tadi Bapak mondar-mandir bahkan kita nggak jalan-jalan. Akhirnya curhatlah David ini. Gini loh Pak Ijo, tadi ban ini kan hilang bautnya satu, saya tendang lalu hilanglah tiga-tiganya. Oh itu toh, dibilangnya. Itu mah gampang. Bapak kan masih punya lengkap banyak, 3 itu 4 baut-bautnya masih lengkap. Bapak ambil satu-satu, 3 kan jadi 3. Jadi Bapak jalan dengan 3 baut. Nanti kalau di bengkel ada ketemu, belilah di sana. Heran apa David? Oh iya ya benar juga. Akhirnya dia jalan sampai kami berpikir pada ini gila tapi pintar. Dia bingung, udah sampai, akhirnya dia beranikan diri. Pak Bejo, Bapak kan gila, tapi kapan Bapak pintar? Dia bilang gitu. Pak David, gini, saya memang gila, tapi tidak setolol Bapak. Teman-teman sudah tahu itu dosa, tapi kita masih hidup dalam dosa, berarti kita tolol dan teman-teman lain jawab. Kita tahu itu adalah perbuatan dosa, kita tahu itu adalah najis, tidak berkenan di hadapan Allah, tapi kita lakukan, berarti kita adalah orang yang menentang Allah. Kudus harus selalu. Tiket salah satu kita ke surga adalah dengan kekudusan. Yang selanjutnya, bicara tentang bagaimana kita harus berani bertanggung dengan kesetiaan. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ditawarkan untuk selamat pada waktu itu. Ada kesempatan mereka untuk selamat, menggantikan Allah mereka dengan dewa ini. Tapi dan Sadrak, Mesak, Abednego menolak hal itu. Mereka tetap setia dan beriman kepada Allahnya. Ia tidak mau menggantikan apapun. Ia berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tetap memuja Dia. Itulah bukti kesetiaan dia. Kesetiaan tidak butuh embel-embel kepada Tuhan. Banyak kita, kalau Tuhan berkati aku akan setia melayani Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku, maka aku setia mengikuti Tuhan. Mereka bertiga tidak demikian. Sekalipun Allahnya tidak menolong, tapi mereka tetap setia. Hidup ini harus selalu setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Oleh sebab itulah kau dan saya semua yang hadir tempat ini tetap setia. Dalam tekanan apapun yang terjadi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap setia dan mereka tetap beriman kepada Allah mereka.
Mereka tahu Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang bukan dari buatan tangan manusia yang bisa dihancurkan, tapi Allah yang mereka sembah adalah Allah itu, Allah yang akan memperhatikan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kita pun juga jangan gantikan imanmu dengan pacarmu. Jangan kamu gantikan jabatanmu dengan Tuhanmu. Jangan dulu tunggu diberkati baru kau setia. Tidak. Tuhan tidak menginginkan demikian. Ada seorang bapak, dia menulis surat kepada istrinya, kepada istriku tersayang, my love, aku sangat cinta engkau istriku. Dari pagi engkau menyiapkan makanan dan sarapan bagi anak-anak. Setelah mereka menyiapkan makanan sarapan, engkau antar mereka. Setelah mengantar, engkau pulang ke rumah, membersihkan rumah dan merapikannya. Kalau udah ada arisan, kau juga harus pergi. Sore hari aku datang, engkau menyiapkan snack untuk sarapan sore. Selesai itu engkau harus mandikan anak-anak, dan harus selesai itu juga kau harus menyiapkan makan malam. Selesai sudah makan malam, engkau juga harus mengajari anak-anak untuk belajar. Sayang, betapa aku mengagumi engkau. Aku gak mau melihat engkau capek. Oleh sebab itulah aku mau membantu sayang supaya aku cari satu lagi. Angle-angle-nya bagus, berapa? Merasa capek, merasa kasihan. Tapi ujung-ujungnya toh tidak setia. Tuhan tidak mau demikian. Generasi yang kuat adalah generasi yang perhatikan berbeda dengan kesetiaan. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan. Kalau engkau pacaran aja harus membuktikan kesetiaan, sama Tuhan apalagi harus membuktikan kesetiaan. Proses itulah yang membuktikan kesetiaan kita. Waktu itulah yang membuktikan kesetiaan kita. Penderitaan atau aniaya itulah yang membuktikan kesetiaan kita. Ketika ada tekanan, ketika ada masalah dalam hidup ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Saudara Meshach dan Abednego, meskipun mereka harus kehilangan nyawanya, mereka tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak mau menggantikan hal-hal yang duniawi dengan Tuhannya. Terakhir, generasi yang kuat itu bicara tentang generasi yang mempunyai prinsip hidup di dalam Tuhan. Mereka mempunyai prinsip, arah hidup mereka jelas, kemana dan kepada siapa arah hidup. Teman-teman yang hadir di tempat ini, kalian hidup bukan untuk dunia. Kalian hidup bukan untuk diri sendiri, tapi ingatlah prinsip dalam hidup kita adalah kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, berarti menempatkan Yesus itu menjadi utama dan kita nomor 2. Mereka, saudara Meshach, Abednego, memposisikan Yesus, memposisikan Allah mereka nomor 1. Mereka tahu arah tujuan hidup mereka. Mereka hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Kita jangan pernah tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati diri sendiri, menyenangkan orang lain. Dia bisa saja menyenangkan raja, oke raja, tapi apa? Ketika mereka hidup tak dalam kebinasaan dan kebinasaan. Prinsip hidup kita harus jelas. Kita hidup untuk siapa? Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka kita akan memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka kita akan mengeluarkan perkataan yang benar. Kalau kita hidup untuk Tuhan, maka kita akan bertindak dengan benar. Dan kita pun melakukan yang benar. Baik belum tentu benar, betul nggak? Tapi kalau kita melakukan benar, pasti itu baik. Jadi lakukanlah dalam hidup ini dengan benar. Jadi milikilah prinsip hidup yang benar dalam hidup ini untuk
siapa begitu? Kalau teman-teman tahu tujuan arah hidup kalian semua, maka Tuhanku memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Kita hadir di tempat ini tidak secara kebetulan. Kita hadir di keluarga kita hadir di tempat pekerjaan kita hadir di lingkungan kita, bukan kebetulan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan bagi hidup kita, di mana kita harus membawa suatu perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan inginkan. Ketika kehadiran Sadrak Meshach Abednego, maka raja pun berkatakan, tidak ada Allah seperti Allahnya Sadrak Meshach. Akhirnya mereka mengakui Allahnya Sadrak Meshach. Kita pun juga demikian. Tunjukkanlah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita adalah generasi kuat, generasi yang mampu mengalahkan segala sesuatunya kalau Tuhan ada di dalam hidup kita. Tergantung teman-teman, apa yang menjadi prinsip hidup kita. Ingatlah, kita belajar setelah generasi ini mengajarkan kita bahwa kita harus berani tampil beda dalam hidup ini. Berani tampil beda dengan persekutuan dengan Tuhan. Berani tampil beda dengan kekudusan hidup. Salah satu kunci keberhasilan hidup kita adalah kekudusan. Yang berani tampil beda dengan kita untuk tetap setia. Setelah generasi juga mengajarkan kita bahwa kita harus memiliki prinsip yang benar dalam hidup ini. Kalau kita memiliki prinsip benar, maka apapun yang kita lakukan pasti benar. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami diajarkan lagi bahwa Engkau Allah yang menginginkan kami untuk menjadi generasi penerus gereja ini, penerus bangsa ini. Ajar kami Tuhan berani tampil beda dengan gaya kekudusan, dengan gaya hidup persekutuan dengan Tuhan, dan ajar kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan memiliki prinsip hidup yang benar dalam diri kami Tuhan, sehingga ketika kami bertindak dengan benar. Ketika kami berkata-kata dengan benar. Itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan tahu. Tuhan yang menjawab setiap seruan doa mereka. Mereka yang studi, Engkau memberkati studi mereka. Mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.